Karena pada waktu saya di foto toraks, paru-paru saya sudah mengalami keadaan putih. Jadi paru-paru saya ini putih. Jadi di foto ternyata di ronsen ternyata sudah putih dan saturasi oksigen dalam darah saya itu sudah 30%. Jadi kalau kita saat ini bernafas itu 97, 96, 95 paling minimal itu breathe dengan normal ya, nafas dengan normal. Tetapi kalau 90 biasanya itu udah kayak sudah asma ya, asma. Nah, biasanya 70, 60 biasanya itu sangat sudah gawat, rata-rata sudah lewat kalau 70 gitu ya, 60 gitu rata-rata banyak yang lewat. Nah, saya sudah mengalami keadaan 30% saturasi. Jadi secara medis itu sangat kronis dan 4 dokter yang merawat saya waktu itu dokter IGD isolasinya dan ketiga dokter jantung, dokter paru-paru dan dokter anestesinya memberikan peringatan keras kepada istri saya bahwa Bu ini gawat, pasien sudah kronis gitu ya. Jadi ini keadaan hidupnya pasien sudah 5%. 95% kami serahkan kepada Tuhan yang di atas. Ibu banyak berdoa saja gitu. Lalu istri saya diberikan untuk tanda tangan untuk kalau terjadi apa-apa dilakukan pemakaman COVID ya. Jadi sudah mengalami penandatanganan untuk dimakamkan secara COVID karena keadaannya jantung saya itu sudah nggak bergerak banyak. Jadi harusnya begini kan jantung kita ya seperti ini, tapi akhirnya cuma begini aja. Nah kecil. Jadi tendangan darah ke otak, ke jantung, ke seluruh organ-organ vital saya itu tidak kena semuanya. Makanya saya tidurnya begini ya, tidurnya agak berdiri dikit begini. Dan saya sudah dilakukan pemasangan ventilator dari hidung saya sampai ke lambung, terus dari mulut, terus sama yang di jantung saya ini juga sudah ya 1, 2, 3 ini ya. Lalu banyak yang sudah dipasang morfin juga dan 2 dosis ya waktu itu. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Pada waktu itu banyak teman-teman, sahabat, saudara, bahkan istri saya itu berdoa gitu. Bahkan di last minute itu ventilator yang sudah nggak ada ternyata Tuhan berikan, Tuhan gerakan hati kepala rumah sakit untuk memberikan 1 ventilator untuk saya. Lalu juga plasma darah, bank darah lagi habis-habisnya plasma darah dan saya golongan darah O tidak ada gitu. Tapi Tuhan gerakan 28 orang untuk memberikan plasma darah yang mereka sudah sembuh dari COVID dan mereka bisa memberikan darahnya. 2 kantong darah plasma darah konsivalen diberikan ke tubuh saya waktu itu 2 kantong. Tapi keadaan pemasangan ventilator dan juga plasma darah yang sudah diinjek ke tubuh saya itu tidak malah membuat keadaan tubuh saya menjadi kuat, malah menjadi drop. Nah, itu yang menjadikan keempat dokter itu bilang ini udah nggak ada harapan gitu. Istri saya cuma bilang, aduh nggak ada dasar berharap lagi. Bahkan dokter pun bilang ini udah nggak ada harapan lagi begitu. Tetapi dia berdoa, dia bergandengan tangan dengan teman-teman, bahkan dia setiap hari berdoa, dia di lorong tembok itu dia berlutut dan dia pegang tembok lorong. Dia nggak boleh masuk ke ruangan COVID-nya ya, tapi dia di luar itu dia pegang tembok yang mengarah ke tempat kamar ICU saya. Itu dia berdoa, dia bilang Tuhan tolong gitu ya. Nah, tidak banyak kata-kata yang dia bisa lontarkan, hanya dia bilang minta tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, tolong pada waktu itu. Ya karena istri saya lagi ada doa, makanya tidak bisa ikut bareng kita hari ini, makanya saya hanya bisa mewakili ya bagaimana dia mengalami hal tersebut. Tetapi pada waktu saya mengalami keadaan yang sudah koma, jadi karena jantung itu sudah tidak begitu bergerak banyak, saya mengalami keadaan koma.
Jadi seperti kalau orang bilang di sini mati suri ya. Jadi keadaan harusnya tit gitu ya. Tapi itu malah dia gini tit kecil aja tit gitu. Jadi antara mati enggak, hidup enggak gitu ya. Dan prediksi dokter waktu itu mereka sudah menunggu-nunggu gitu. Mungkin 5 menit atau 1 jam, 2 jam. Saya harusnya sudah mati gitu karena jantung sudah nggak bergerak dengan banyak, mungkin sudah akan mengalami heart attack, jantung bengkak, lalu heart attack dan mati gitu. Nah, itu yang terjadi kadang pada waktu saya masuk ke dalam rumah sakit yang sangat begitu gawat ya, Bapak Ibu. Jadi, well, pada waktu malam itu saya nggak tahu malam atau siang karena ruangan di dalam ICU ya ruangan ini ya berlampu aja ya. Pada waktu itu saya lagi tertidur begini lalu saya terbuka mata saya. Pada waktu saya terbuka mata saya lihat ada lampu bulat di atas pas di atas badan saya gitu. Dia bulatnya berbeda dengan lampu yang ada di seberang saya gitu karena dia lampunya memanjang. Kalau yang di atas saya itu bulat gitu. Tetapi anehnya pas saya lihat lama-lama kok bulatannya lampu itu semakin membesar. Semakin membesar pada waktu makin membesar tubuh saya itu tiba-tiba terangkat dari tempat tidur. Ketika saya terangkat, loh, saya lihat saya terangkat, loh, kok saya terangkat gitu. Terus saya melihat tubuh saya di apa di tempat tidur masih ada tubuh saya lihat, itu terus saya lihat ke plafon lagi, lampu yang tadinya bulatnya sudah membesar itu terjadi lampunya semuanya menjadi terang di atas plafon itu jadi terang semua. Lalu saya kaget, lalu tubuh saya tiba-tiba naik ke atas plafon itu, masuk ke dalam plafon itu. Dan pada waktu saya sudah masuk dan tiba-tiba mata saya terbelalak dengan saya melihat keadaan saya sudah berada di situasi padang rumput yang hijau. Itu saya melihat, wah, ini rumput yang hijau gitu. Terus saya sudah menggunakan jubah putih gitu ya. Terus saya lihat tangan saya itu berkilau-kilau gitu. Berkilau-kilau saya lihat tuh. Terus saya lihat langit kok ada aliran air gitu ya. Warna kebiruan sama keunguan like a crystal gitu ya. Wow. Luar biasa indahnya gitu. Saya kaget, saya terkejut dengan, wah, ini langit luar biasa. Terus saya lihat pohon sebelah kanan saya dengan buah kayak setengah kendi gitu ya buahnya. Dan waktu saya lihat ini buahnya unik sekali gitu kan. Wah, terus saya lihat di sebelah kiri belakang saya ada juga pohon, tapi saya lihat di situ ada pemandangan yang indah sekali. Berhubung saya pemandu wisata ya, tour guide di Bali. Saya di Bali itu ada taman yang paling indah namanya Blooms Garden atau Taman Ujung, Taman Sukesada juga ada. Itu 5%-nya pun tidak bisa mengalahkan keindahan taman itu. Luar biasa. Tamannya luar biasa indah sekali sampai wah, saya kaget, wah ini saya di mana gitu kan. Pada waktu saya lagi saya sedang terkagum dengan indahnya taman itu dan langit itu, tiba-tiba ada suara yang memanggil saya, Ronald, Ronald, anakku, anakku gitu. Saya kaget, loh, siapa yang manggil nama saya? Tapi saya seperti kenal suara ini gitu, kayak kenal gitu. Terus tiba-tiba saya lihat dari sebelah kanan karena suara itu terdengar dari sebelah kanan saya. Saya lihat dari balik pohon sebelah kanan saya lihat begini, saya lihat orang berlari, mukanya itu terang sekali, terang, mukanya terang. Lalu berjubah putih, terus berselendang merah, berlari mengejar saya, berlari. Dia manggil lagi, Ronald, Ronald, anakku, anakku. Ketika dipanggil saya kaget, kok saya kenal ini ya siapa? Saya nggak takut. Semakin dia mendekat di taman itu tiba-tiba tenang, kok damai.
semakin dia datang, damai rasa tempat itu. Terus ketika itu dia peluk saya karena tingginya 2 kalinya saya. Lalu beliau berlutut dan Tuhan itu peluk saya. Di situ saya rasakan pas dipeluk, wah, happy, bahagia. Aduh, nggak ada namanya ketakutan, nggak ada namanya rasa cemas, nggak ada. Bahagia, overwhelming. Waduh, luar biasa. Sampai tubuh saya bergetar, saya sampai nangis. Saya sampai nangis. Saya tahu ini yang peluk saya di Tuhan. Saya tahu Tuhan ini peluk saya. Ketika saya dipeluk, saya rasakan sukacita luar biasa. Saya baru menyadari hari-hari ini, kalau kita berada dalam ketakutan, ternyata kita tuh lagi jauh. Kita lagi menjauh dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, rasa takut itu sirna, nggak ada. Itu yang saya rasakan. Wah, begini rasanya. Begini rasanya dipeluk Tuhan. Saya rasakan, saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan pribadi ini gitu. Itu yang membuat saya semangat, kayak waduh luar biasa pelukan itu. Di tengah saya lagi dipeluk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara di sini. Saya langsung masuk ke dalam saya masuk ke dalam tubuhnya, tapi saya masuk ke dalam sebuah dimensi. Dimensi kayak seperti, dimensi itu hanya aku mendengar suara kata, aku adalah aku. Saya masuk gitu, lalu saya berada di sebuah suasana zaman dulu banget. Terus saya lihat mama saya, bapak saya masih pakai jenggot kecil. Terus saya lihat ada mama saya masih rambutnya keriting pendek-pendek gitu kan. Ih, itu mama saya masih terlihat cantik. Ih, itu mama, itu bapak saya gitu. Terus saya lihat ada bayi gitu yang mereka pegang gitu kan. Oh, jangan-jangan itu saya gitu kan. Saya lihat itu bayi itu sepertinya saya gitu. Terus saya lihat di belakangnya mama saya ada Tuhan lagi pegang kepala saya, kepala bayi ini gini dia. Saya lihat, ih, ada Tuhan di situ kan, mukanya bersinar dan menyinari tubuh bayi ini. Terus tiba-tiba saya ditarik lagi saya masuk, terus masuk lagi. Pada waktu saya masuk keluar dari suasana seperti itu, saya cuma mendengar kata yang sama, aku adalah aku. Balik lagi saya melihat diri saya lagi, saya melihat seperti buku kehidupan ya, saya melihat ada saya di situ, tapi saya panggil mama saya, bapak saya di situ, saya nggak ada yang tahu itu saya. Jadi saya seperti roh ya. Tapi saya lihat diri saya di situ, saya lihat bagaimana saya lagi jalan pakai ke sekolah pakai, ingat banget itu pakai tas monyet itu saya lihat. Saya lagi jalan gitu, saya lihat Tuhan lagi bersama saya jalan ke sekolah. Tuhan menyinari saya gitu, saya sambil halo gitu sambil jalan gitu, saya lihat, ih, Tuhan menyertai saya gitu. Terus saya lagi belajar berdoa habis pulang dari sekolah minggu, lagi belajar berdoa, Tuhan Yesus, ini saya Ronald gitu. Tapi ternyata ketika lagi saya berdoa, tuh mukanya Tuhan dengan mukanya saya itu berhadapan, dan Tuhan tuh kayak senang gitu ngeliatin saya dengan muka dengan muka gitu ya. Mukanya juga menyinari saya, terus menyinari tubuh saya seperti saya kena senter gitu. Terus saya ditarik lagi, saya mendengar kata-kata aku adalah aku. Setiap kali saya melihat ruang buku kehidupan saya melihat saya cuma mendengar kata aku adalah aku. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan. Saya lihat Tuhan tolong hidup saya pada waktu saya nggak tahu loh. Saya nggak sadar Tuhan tiup batu itu. Saya lagi belajar naik sepeda. Saya lihat sepeda saya Ferdinand waktu itu yang warna biru dan putih. Saya lagi belajar sepeda besar dan ternyata Tuhan lagi menemani dan meniup batu di depan, batu kecil di depan yang kalau saya lewati, kalau saya tidak ditiup itu batu, saya kena jatuh di sawah dan ada batu besar yang bisa mencelakai kepala saya dan saya mungkin gegar otak atau mati seketika. Tapi Tuhan tolong, Tuhan tiup batu itu. Ditiup batu itu
Dan aku lihat, wih Tuhan terima kasih. Saya melihat Tuhan meniup batu itu dan saya bilang, terima kasih Tuhan, Engkau tolong saya, ternyata saya nggak tahu, Tuhan menolong saya nggak menyadari. Mungkin kita juga dalam keadaan hari-hari ini, kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa pertolongan Tuhan itu dahsyat dan ajaib luar biasa. Saya lihat, saya diusir sama bapak saya tidur di samping kuburan, di situ ada ular yang mau menggigit saya lihat, saya lagi tidur gini, saya panggil, Ronald, ada ular. Tapi Tuhan menghardik. Pergi, ular itu pun pergi dan tidak menggigit saya. Malam itu saya bilang, Tuhan terima kasih, begitu baiknya. Kalau tidak saya mungkin sudah tidak hidup saat itu, malam itu. Saya bilang, terima kasih, saya menangis, saya berterima kasih sama Tuhan pada waktu itu. Tapi di sekian banyak pertolongan Tuhan, Tuhan juga menunjukkan bagaimana kenakalan-kenakalan hidup saya. Saya jatuh di dunia perzinahan, dunia seks ya. Saya masuk prostitusi, saya masuk ke dalam ruangan, saya bertransaksi, saya melakukan hubungan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya melihat itu semua. Tuhan, saya dibawa ke ruangan itu, saya diperlihatkan, saya panggil saya sendiri, saya panggil diri saya sendiri, Ronald, jangan Ronald. Tapi di situ, di ruangan itu, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ, dia bilang, jangan anakku. Saya melihat kejahatan saya melihat keberdosaan hidup saya sampah. Saya bilang, Rodel jangan, ampun Tuhan, saya nggak mau melakukan itu, Tuhan. Saya nggak tahu kalau Tuhan ada di situ. Saya lihat itu, ampuni saya melihat Tuhan sedih ketika saya melakukan itu. Saya sempat juga melakukan kenakalan-kenakalan yang lainnya, banyak hal. Bahkan pada waktu saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku minta ampun Tuhan. Bodoh aku Tuhan. Habis uangku gara-gara ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Gak lagi aku lakukan ini. Tiba-tiba saya lihat Tuhan di belakang itu. Saya lihat Tuhan ketika saya berdoa begitu. Saya lihat diri saya berdoa begitu. Tuhan peluk dari belakang. Dia bilang ini, ku ampuni kamu anakku. Ku ampuni kamu. Saya menyadari gitu, banyak orang mungkin pergi ke pendeta, cari sesuatu pengampunan dalam hidupnya. Ternyata di kamar aja, kita minta sama Tuhan. Kita berdoa aja, kita berlutut, minta pengampunan Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Asal kita mau mengaku dosa dalam hidup kita. Tuhan itu dekat, gak pernah jauh. Saya lihat Tuhan mengampuni. Saya bilang, terima kasih Tuhan, kau begitu mengampuni. Saya lihat waktu saya diberkatin Tuhan, waktu pernikahan saya lihat diri saya di pernikahan. Saya lihat ibu pendeta lagi menumpangkan tangan di atas kepala saya dan istri saya. Tapi di situ ada tangan Tuhan, ditaruhnya di kepala saya dan istri saya, tangan Tuhan dari belakang dia gini. Terus ketika ibu pendeta itu bilang, amin, doanya selesai, amin. Lalu yang paling bertepuk tangan, paling kencang, yang paling bahagia di ruangan itu, Tuhan. Saya lihat itu, wih Tuhan, terima kasih. Engkau ada di pemberkatan pernikahan saya. Terima kasih Tuhan. Dia paling bahagia, tepuk tangannya paling keras, ketawanya paling keras, bahagianya luar biasa. Saya lihat Tuhan, kau sungguh baik. Kau hadir itu. Saya bersuka cita sekali. Saya bersuka cita melihat itu. Tapi saya kembali lagi melihat, saya bertekar sama istri saya pukul istri saya bilang ini, aku kan pemimpin, aku kan suami, kamu harus tunduk sama saya bilang gitu. Saya melihat diri saya, gimmick saya yang menjengkelkan itu, saya lihat, Ronald jangan Ronald. Saya lihat Tuhan di samping tempat tidur itu bilang, jangan anakku, rukun kamu, rukun kalian, damai kalian. Di situ saya langsung, ampun Tuhan, aku nggak mau lagi gini Tuhan, ampun, aku berdosa Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku gitu. Ternyata Tuhan nggak mau kita dalam rumah tangga itu bertengkar. Karena apa? Tuhan sedih, Tuhan nangis. Kenapa dalam pernikahan, Tuhan sudah berkati, tapi dalam rumah tangga kita ribut, jauh berkat kita ternyata. Tuhan nggak berkenan untuk itu. Di situ saya lihat, Tuhan,
ampuni saya merasa berdosa saya. Banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan saya. Lalu saya melihat hal yang paling romantis dari semua perjalanan buku kehidupan itu. Saya masih ditarik, saya masih mendengar kata, aku adalah aku. Lalu di ruangan, saya kembali ke ruangan ICU, saya melihat di ruangan ICU itu saya lagi pakai ventilator ya. Saya lihat itu tubuh saya gitu ya. Saya lihat dari uh, 20 meter, enggak, sorry, 10 meter dari tempat saya berdiri dengan tempat tidur. Saya lihat saya masih pasang itu, saya lihat tubuh saya, tapi saya lihat Tuhan di sisi kanan tempat tidur saya berdiri, mukanya menyinari saya, tangan kanannya menyentuh dada saya. Dia berdiri dengan kasih. Saya lihat pemandangan paling romantis tapi terus saya lihat sekeliling ruangan ini, ruangan ICU itu, malaikat bersayap mengelilingi ruangan itu sampai ke atas, sampai ke plafon, sampai dekat seperti kayak ada tangga. Harusnya saya dijaga Tuhan waktu itu, saya dijaga Tuhan. Saya lihat pemandangan yang indah, saya bilang, Tuhan, kok begitu ya? Kau mengasihi aku, kau menyertai aku. Lalu Tuhan bawa saya ke sebuah ruangan. Tiba-tiba saya ditarik dan saya masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Lama-lama saya bisa melihat dua tempat tidur. Saya melihat saya masih kecil tidur dengan adik saya, double bed. Terus ada satu lagi tempat tidur single bed. Dan itu ada saya lihat mama saya lagi berdoa berlutut di samping tempat tidur dengan menyalakan lilin dan Alkitab ya. Pas saya lihat mama saya berlutut, itu keadaan mukanya berdarah, bengkak, berdarah. Habis karena ternyata malam itu dia dipukul bapak saya, diinjak kepalanya. Jadi dia lagi berdarah saat itu. Tapi dia berdoa. Sepertinya keadaannya dini hari sepertinya. Lalu saya lihat itu, saya lihat mama saya bilang, aduh mama kasihan engkau mama, saya bilang begitu, kasihan engkau mama di situ, saya bilang gitu. Tapi mama saya berdoa begini, saya mendengarnya, Tuhan Yesus sertai masa depan anak saya Ronald dan Rismond, adik saya. Ampuni suami saya, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Saya langsung nangis, mama saya. Terus saya lihat, tiba-tiba saya lihat Tuhan duduk di tempat tidur itu di sampingnya dia, mengelus rambutnya, mukanya menyinari wajah mama saya. Dia bilang begini, aku janji, aku sertai anak kamu. Aku ampuni suami kamu. Saya menyadari bahwa kita nggak lepas dari doa orang tua kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi kita, yang berdoa, Tuhan dengar doa mereka. Benar, doa itu sesuatu yang sederhana, yang tidak perlu kita bayar, tidak perlu kita harus mencarinya jauh. Kita duduk, kita tinggal berdoa, berkoneksi dengan Tuhan. Dan itu gratis. Hanya butuh hati untuk koneksi dengan dia. Minta pengampunan, minta mendoakan orang-orang sekitar. Saya melihat, wah, Tuhan luar biasa, lihat mendengar doa mama saya saat itu. Lalu saya ditarik kembali kepada pelukan Tuhan. Ketika saya kembali berada di pelukan, lalu Tuhan berdiri di hadapan saya. Dia berdiri di hadapan saya, lalu dia berkata begini, bukankah aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Akulah dia. Bukankah aku Tuhan yang memberikan sinar pada matahari, bulan, dan bintang? Akulah dia. Akulah Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Akulah dia. Akulah Tuhan yang mengasihimu anakku Ronald, seperti biji mataku sendiri. Wah, Bapak Ibu, ketika saya mendengar kata-kata Tuhan, saya langsung merasa diri saya berharga.
Yang tadi saya melihat diri saya seperti sampah, saya nggak berharga. Ketika Tuhan mengucapkan berharga seperti biji matanya, saya langsung nangis. Makasih Tuhan, aku sebenarnya nggak layak Tuhan. Tapi pada waktu itu saya bilang, saya nggak panggil Yesus, saya nggak panggil Elohim, Tuhan, Allah, apapun itu ya nama-nama. Ternyata saya di sana, roh saya memanggilnya, iya Bapak, aku percaya. Saya memanggilnya Abba Bapa. Jauh dari semua paradigma-paradigma yang mengatakan bahwa apapun namanya, ternyata saya baru ingat. Yesus pun mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ternyata panggilan Bapa di sana adalah Abba Bapa. Hubungan kita dengan beliau sangat dekat. Itu yang membuat saya langsung, wah, ya Bapak, aku percaya. Saya bilang begitu. Saya bersuka cita sekali pada waktu itu. Mukanya terang, saya nggak bisa melihatnya. Saya bisa melihat dari bagian dada sampai ke bawah. Dan saya melihat tangannya saja lagi berkata-kata dan memberikan gaya begitu. Terus saya melihat, oh luar biasa Bapak. Terus Bapak bilang begini, anakku Ronald, kamu jangan sombong. Sedikit kamu sombong, kamu nggak akan mendengar suaraku. Akhirnya saya menyadari Bapak Ibu, Saudara, ternyata sombong itu bukan berarti wah aku hebat, aku udah kaya, aku pintar segala macam. Itu membuat kita bisa sombong. Nggak cuma itu aja. Ternyata kita nggak berdoa hari ini, nggak menaruh rencana kita dalam doa kita kepada Tuhan, itu sombong, itu dosa. Kita nggak baca firman Tuhan hari ini, kita sombong, kita berdosa. Kita nggak ngaku dosa kita sama Tuhan. Hari ini apa yang telah kita berbuat, kita sombong, kita berdosa. Banyak hal yang membuat kita sombong. Nah, dan itulah membuat kita jadi nggak bisa kenal Tuhan. Itu yang membuat kita nggak tahu Tuhan. Nah, Bapak bilang begini lagi, tapi dengan kerendahan hatimu akan firmanku, sebesar apapun dentuman ledakan masalah dalam hidup kamu, kamu akan mendengar suaraku, kamu akan mengerti jalanku, kamu akan mengerti rencanaku. Bukan mengerti jalan kita loh, jalan Tuhan, rencana Tuhan. Jadi bukan rencana kita yang akan terjadi, yang tergenapi. Ternyata rencana Tuhan tergenapi atas hidup kita. Saya menyadari ini pengertian yang sangat dalam. Setiap perkataan Bapak waktu itu, Tuhan itu nggak ada kata-kata yang sia-sia. Beliau berkata, jangan sombong, kamu rendah hati dalam. Karena dengan firman, saya baru menyadari nih ya, Bapak Ibu Saudara. Ternyata firman itu membuat kita menyadari apa yang harus kita lakukan hari ini. Karena dari firman itu, kadang tuh iblis bekerja juga dalam pikiran hati kita, membuat kita nggak mengerti. Kadang iblis juga bisa bicara seperti Tuhan, itu kan berkat Tuhan, ambillah. Ternyata kita sudah mencuri. Kalau kita nggak diam dalam firman Tuhan, kita bisa mencuri. Padahal kita berpikir kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi ternyata kalau kita nggak sadar firman Tuhan itu ya dan amin, kita akan terjerumus dalam dosa lebih dalam lagi, lebih dalam. Itu. Makanya kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati dengan firman. Kita harus rendah hati, kita mau ditegur, kita mau dikritik dengan kebenaran. Kadang kebenaran, kalau kita ada orang menegur kita dengan kebenaran, rasanya telinga ini panas ya, rasanya kok manggal gitu. Ya itulah daging kita ini ngelawan. Tapi ketika roh kita besar ya, ketika kita tahu ini kebenaran buat kita, obat buat kita yang sakit ya. Kita ini sebenarnya sakit ya. Dosa itu membuat kita sakit sebenarnya. Hanya kebenaran menjadi pil kebenaran yang memberikan kita kehidupan. Jadi
Saya baru mengerti, iya Bapak, saya mau, saya bilang begitu. Terus Bapak bilang begini sama saya, anakku kamu pasti lapar, kamu lapar, petiklah buah di samping kanan kamu. Jadi saya bilang tadi ada pohon sebelah kanan saya Bapak Ibu ya. Terus, ada pohon kayak buahnya kayak setengah kendi gitu. Terus saya petik gitu kan, buahnya warnanya juga kuning merah-merahan gitu. Enak ini gitu. Terus kumakan, kumakan, pas kupetik, sorry, pas kupetik buah pohon yang tadi kupetik itu pucuknya itu muncul lagi dari pucuknya buah yang baru, toing gitu. Saya gini, saya pegang buahnya, tapi muncul lagi buah yang baru dari pucuk yang saya petik itu. Saya kaget, wah luar biasa. Terus saya makan buah itu kan, saya makan buah itu, waduh Bapak Ibu, segarnya luar biasa. Sampai sini mengalir, sampai airnya mengalir sampai dagu, sampai leher saya. Saya bilang, wah segar sekali. Waktu itu saya makan buah itu segar sekali. Saya happy banget waktu itu. Saya bilang nih, Bapak segar sekali buah ini, saya bilang gitu. Segar sekali buah ini. Segar sekali buah ini, saya bilang. Terus Bapak bilang gitu, seperti itulah anakku, aku ingin hidup kamu berbuah, manis, segar, dan berkenan di hatiku. Seberapa pun besar hebatnya kita di luar sana, seberapa hebatnya kita melayani Tuhan, pelayanan di gereja, di mimbar gitu ya. Kalau kita nggak berbuah, nggak berkenan di hadapan. Buah itu bisa bicara tentang lemah lembutan. Kita yang hari ini ngomongnya kasar, Tuhan ingin kita lembut, lemah lembut, agar ada buah yang dia saksikan, yang berkenan di hatinya. Kalau kita marah, emosian, Tuhan ingin ada buah kesabaran yang membuat kita sabar. Kalau kita nggak bisa mengampuni, Tuhan ingin kita punya hati untuk mengampuni. Ada buah pengampunan, buah kasih, kemurahan hati. Lihat orang susah, susah lihat orang susah, senang lihat orang senang. Hari-hari ini banyak orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Gawat. Itu gawat, itu gawat. Harusnya susah lihat orang susah, senang lihat orang senang gitu ya. Itu bicara buah. Hidup kita harus berbuah. Karena apa? Tuhan ingin melihat buah itu dalam hidup kita. Lalu, iya Bapak, saya mau, saya bilang begitu. Lalu pada waktu setelah itu Bapak bilang begini, anakku Ronald, kesempatan adalah hak istimewaku. Hidup dan mati ada di tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hidup dan mati kita itu sudah ada patok-patoknya. Gitu. Orang mati itu oleh karena seizin Tuhan, emang sudah batas waktunya. Gitu. Kalau Tuhan sudah izin, emang sudah Tuhan taruh patok itu, ya udah. Kita nggak tahu waktu-waktu hidup kita. Tapi hari-hari ini bagaimana kita harus berbuah. Tuhan bilang sama saya, aku juga memberikan kesempatan kepada anak-anakku, yaitu doa. Kaget saya. Saya lihat mama saya tadi berdoa gitu ya. Saya lihat diri saya berdoa. Ternyata itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Banyak orang bilang, doa-doa mulu. Emang dengan doa datang tuh uang dari langit bisa buat kamu makan. Banyak orang-orang dunia ya mengecilkan kuasa doa. Ternyata itu kesempatan buat kita. Karena Bapak bilang begini, karena dari situlah aku bisa mendengar dan menjawab. Wah, ternyata doa itu bukan cuma monolog ya. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu gitu ya. Tapi ternyata pada waktu kita lagi berdoa, Tuhan jawab juga ngomong, iya anakku sabar ya, kamu jangan sombong, kamu jangan ini. Bukan sometimes ya, sering ya, nggak pernah dengar kita. Kenapa kita nggak bisa dengar suara Tuhan ketika kita lagi berdoa? Karena ada ambisi, karena ada ego, ada kesombongan, karena kita cuma minta. Ya karena ada firman Tuhan kan Pak Ronald, carilah dahulu, mintalah, maka kamu akan diberikan begitu Pak Ronald gitu. Tapi bukan itu.
kalau perenungan ya, kapan sih terakhir kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, aku rindu sama kamu Tuhan. I love you Lord, I love you Lord. Kapan terakhir kita ngomong gitu sama Tuhan? Kapan kita rindu sama Tuhan? Bukankah Tuhan itu seperti Bapak yang baik? Ketika lihat anaknya datang, anaknya menyambut bapaknya datang dari pulang kerja. Papa, aku kangen, aku kangen. Lalu anak itu memeluk aja. Bukankah Bapak yang baik tahu anaknya lapar? Oh, anakku belum makan, anakku belum bayar uang sekolahnya. Tanpa dia minta, bukankah Bapak yang baik mengerti keadaan kita hari-hari ini? Tuhan hanya ingin lihat kita mencari dia, mencari hatinya. Banyak kita ya hari-hari ini berdoanya minta. Firman Tuhan berkata, apa yang mereka cari, makan, minum, pakai, hanya dicari orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Tetapi orang-orang yang dikasihinya Tuhan. Tuhan berkata, carilah dahulu ke kerajaan dan kebenarannya. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Bicara itu bicara tentang hatinya. Cari hati Tuhan. Banyak hari-hari ini orang mencari tahu rencana Tuhan apa. Seakan-akan mereka bisa menjadi seperti Tuhan. Bukan begitu kan? Dosa awal permulaan manusia pengen menjadi manusia, pengen seperti Tuhan. Waktu pas Adam dan Hawa memetik buah untuk sama seperti pengen, mereka melihat dari zodiak, mereka lihat dari bintangnya, Virgo bulan ini apa ya, urutannya apa ya, terus lihat dari gambar tangan, cari-cari untuk mereka tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Padahal mereka lupa, mereka harusnya mencari hati Tuhan hari-hari ini. Bukankah orang kaya memberkati Tuhan dengan kelimpahan, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan memberkati Tuhan dalam penderitaan. Ini perenungan yang luar biasa dalam hidup saya, karena pada waktu saya melihat Bapak seperti itu ya, waduh, beliau ini emang bukan punya sifat kasih, Bapak Ibu Saudara, bukan, dia itu kasih, benar, itu kasih. Beliau berkata begini kepada saya, anakku Ronald, aku minta tolong. Ketika Bapak bilang minta tolong, kaget saya. Terkagum. Pencipta langit dan bumi minta tolong sama saya. Saya ini anjing. Anjing yang menunggu remah-remah dari meja tuannya. Tapi Tuhan rendah hati sekali. Dia bilang, anakku Ronald, aku minta tolong sama kamu. Saya kagum dengan perkataan beliau itu. Tapi beliau bilang begini, aku ingin kamu kembali ke bumi. Pertama, saya mendengar kata minta tolong, ada dua hal yang saya mengerti. Pertama, Tuhan itu sudah dekat loh. Tuhan itu kayaknya mau bakalan datang untuk, ya istilahnya gimana ya, sudah waktunya Tuhan ingin saya berkata-kata ini karena Tuhan benar-benar mau datang. Dan kesaksian saya hari ini bukanlah kesaksian yang pertama. Akan ada di tahun 2021 banyak anak-anak muda, bahkan orang-orang ya, yang akan bertemu Tuhan seperti saya hari ini. Banyak. Makanya Tuhan kata minta tolong ini dahsyat banget menurut saya. Karena apa? Artinya sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan waktunya kita untuk siap-siap ya. Siap-siap untuk lihat diri kita sekarang. Jangan lihat diri orang lah. Harus lebih baik. Oh, pendeta harus lebih baik. No. Lihat diri kita aja. Kita aja nggak beres, ngapain kita lihat orang lain beres gitu. Lalu Tuhan bilang, saya harus kembali ke bumi. Saya kaget, Bapak Ibu, saya tolak gitu. Saya bilang begini, Bapak, bila engkau berkenan, izinkan aku bersamamu selamanya di sini. Aku nggak mau kembali, bilang gitu.
Kenapa? Karena saya udah merasa sempurna, Bapak Ibu. Saya sudah merasa bahagia nih. Saya udah sedang di sana, saya udah sempurna. Saya ngapain balik? Tapi Bapak bilang, belum anakku, masih ada rencanaku yang besar untuk kamu menjadi saksiku di bumi. Aku yang dikenal mereka, Yesus Kristus. Akulah dia. Aku yang dikenal juru selamat. Akulah terang, jalan, dan hidup. Aku telah menebus mereka dengan harga yang mahal. Aku nggak mau mereka hidup dalam hukum dosa. Ketika lagi ngomong itu, kulihat ada lubang di sininya, di tangannya. Ketika lagi menjelaskan, ada lubang di sini Bapak Ibu. Saya tahu itu lubang paku Yesus Kristus. Ketika dipaku, itu bukti janjinya. Dia telah tebus kita dengan darah yang mahal. Saya baru mengerti Bapak Ibu. Ketika Bapak berkata gitu, mujizat terbesar hidup manusia bukan saya sembuh dari COVID. Saya bisa hidup dari kematian ya. Bukan. Ternyata mujizat terbesar Tuhan, dia telah mati di kayu salib dan dia menyatakan keselamatannya untuk kita agar kita yang berdosa ini roda anak berdosa ini dilayakkan di surga. Saya ini berdosa. Bapak Ibu, saya ini orang berdosa. Saya orang berdosa, saya nggak layak sebenarnya. Saya nggak layak sebenarnya. Nggak layak. Tapi Tuhan sayang sama kita semua. Dia bilang, Bapak bilang begini sama saya. Aku telah membayar dengan harga yang mahal. Aku mau mereka tidak hidup dalam hukum dosa. Aku tidak mau mereka hidup dalam hukum dosa. Aku mau mereka selamat. Aku mau mereka bahagia. Tuhan itu dahsyat. Nggak perlu baju apa yang kita perlu pakai baju apa untuk datang kepada Tuhan, nggak perlu. Tempat yang kayak gimana, harus spesial tempatnya untuk cari Tuhan, nggak perlu. Karena di kamar aja, di kamar kecil, di tempat tidur yang mungkin reot bagi kita, dia hadir. Dia ingin kita bahagia. Dia ingin ampuni segala dosa kita. Dan dia mau ngomong, aku sayang sama kamu anakku. Kau berharga seperti biji mataku sendiri. Saya menyadari ternyata tentang Alkitab ya, the Holy Bible ya, bicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru. It's talk about story of love of God. Cerita cintanya Tuhan buat kita. Surat cintanya, love letternya Tuhan buat kita rupanya. Saya baru menyadari, wah, dahsyat, saya punya firman yang dahsyat. Saya punya juru selamat yang hebat. Yang hidup sampai saat ini. Dia Yesus namanya. Ya. Waktu saya bilang, saya masih menolak Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang begini, kamu jangan takut. Kamu bersaksi, akan kucukupkan hidup kamu. Kamu jangan khawatir dengan kehidupan kamu. Asal kamu bersaksi, akan kucukupkan hidup kamu. Wow. Sampai saat hari ini Bapak Ibu, udah ratusan, bahkan ribuan ya. Saya kesaksian satu hari itu, saya kesaksian 3-4 topik yang sama mungkin dengan cara yang berbeda ya Bapak Ibu. Setiap hari, dari bulan Oktober, November, saya sembuh dari ruangan ICU itu, saya bersaksi di tengah kelemahan sakit tubuh saya semuanya, saya kesaksian sampai sekarang, tidak pernah putus-putusnya. Tapi roh saya menyala-nyala. Saya mengatakan ini dengan semangat yang sama, cinta yang sama dari Tuhan. Untuk mengatakan Bapak Ibu yang hari ini, dimanapun kalian berada hari ini, saya mau katakan dia ada, dia dekat, dia nggak jauh.
Jauh dari paradigma agama-agama. Dia nggak ciptakan agama. No. No. Big no untuk agama. Dia ciptakan kita. Serupa segambar dengan dia. Buang kata agama itu. Cari dia. Cari Yesus. Cari juru selamat yang hidup itu. Bilang, Tuhan, aku sayang sama Engkau. Tunjukkan kasih-Mu pada aku hari ini. Tunjukkan pribadi-Mu. Aku mau dengar suara-Mu. Aku mau dengar suara-Mu dari firman-Mu. Agar aku mengerti, agar aku bahagia. Tuhan nggak pernah jauh daripada kita. Tuhan nggak pernah gagal untuk mengasihi kita. Hanya kita gagal untuk mengenal hati Dia. Tuhan nggak pernah gagal. Lalu ketika Bapak bilang itu, Bapak lanjutkan perkataannya. Dia bilang begini, masih ku dengar anak-anakku berdoa. Masih ku dengar di telingamu, anak-anakku berdoa untuk kamu. Bahkan istri kamu. Tiba-tiba ada memori recall, ada ingatan kembali. Saya melihat istri saya, hubungan saya dengan istri saya lihat istri saya berdoa, saya melihat semuanya gitu. Lalu saya menangis. Saya bilang, ya Bapak, bila itu rencanamu dalam hidup saya. Saya bilang, saya menatap dia. Iya Bapak, aku berjanji, aku akan bersaksi untukmu Tuhan. Agar semua yang mendengarkan hari ini, mereka selamat, mereka bahagia, mereka kenal Tuhan. Tuhan itu gak pernah jauh dalam hidup mereka. Lalu Bapak bilang begini, terima kasih anakku. Kata itu. Langsung saya ditarik tiba-tiba, saya langsung masuk, jatuh dari plafon itu, jatuh ke dalam tubuh saya lagi. Lalu saya terbuka mata saya, saya rasakan sakit, kepala saya semua, saya rasakan ventilator semua, dinginnya AC, saya rasakan tubuh saya kembali, saya rasakan kesakitan yang luar biasa. Saya cuma, saya lihat tubuh saya sudah gelap ya, sudah menghitam, saya lihat kurus, dan saya sudah seperti mayat. Saya bangun, saya berusaha bangun, tapi lemah sekali. Tapi saya cuma angkat tangan saya bilang, lalu 5 perawat datang pakai bahasa Bali, Adik Kennedy, nih pasiennya hidup nih gitu. Mereka bilang, aduh ini pasiennya hidup lagi nih gitu. Lalu mereka lihat kaget ini, oh Pak Ronald gitu. Lalu bilang, Pak Ronald tidur ya, dia lihat saturasi saya sudah 60%, dan Bapak saturasinya 60% ini, Bapak istirahat ya Bapak. Wah ini kaget mereka, karena harusnya saya mati saat itu. Seharusnya sudah saya dalam, saya baru bangun itu 14 hari setelah saya koma itu. Saya ketemu Tuhan sebentar, tapi sampai hidup itu 14 hari. Waktunya sangat cepat di sana. Padahal ketemu Tuhan sebentar loh. Saya menyadari, wow, luar biasa. Saat itu roh saya menyala, tubuh saya lemah sekali. Tapi saya bersaksi di kiri kanan saya. Saya berusaha pakai ventilator itu seminggu, saya masih pakai ventilator, minum dari hidung saya. Saya cuma bilang, Yesus, sembuhkan Bapak. Saya bilang sama yang sebelah kiri saya, Tuhan Yesus sembuhkan Bapak, Ibu. Tapi 2 hari, 3 hari kemudian mereka meninggal. Saya lihat alam maut menjemput mereka semua. Saya ingat Mazmur 91 ya, walau 1000 rebah di sisi kanan, walau 10.000 rebah di sisi kiri, tapi itu tidak menimpa kamu, kamu hanya menontonnya. Saya merasakan hal itu sendiri. Saya melihat mereka, tapi saya percaya mereka terima Yesus, mereka selamat, mereka kembali kepada Bapa. Saya berdoa, saya melihat mereka seperti Tuhan melihat mereka, mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi saya sendiri. Kalau hari-hari ini kita memandang orang, hanya memandang ras, agamanya, warna kulitnya,
kita nggak sama Tuhan. Tapi kalau kita melihat dengan kasih, kalau Tuhan maka Tuhan ada bersama kita. Jangan pernah melihat perbedaan agama, ras, suku atau apapun. Karena Tuhan sayang semuanya. Tuhan menciptakan semua. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya yang sempurna atas hidup kita. Saya kesaksian hari-hari ini, saya tahu Tuhan sudah semakin dekat. Itulah yang membuat saya hari ini semangat banget untuk bersaksi. Hari ini semoga Tuhan memberkati kita semua ya, Bapak Ibu Saudara, biar semua apa yang saya kesaksian ini, Bapak Ibu semuanya mendapatkan pesan yang sama, bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik.